Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Irma Febriani sebagai pemimpin diskusi dalam siang hari ini mengucapkan selamat datang dalam podcast Membangun ASN Berkelas Dunia. Hari ini kita akan membahas tentang profil Smart ASN dan relevansinya dengan isu-isu kontemporer. Bersama saya telah hadir 4 narasumber yang luar biasa yang akan berbagi pandangan mereka tentang transformasi ASN di era digital ini. Selamat siang rekan-rekan semua. Siang Bu Irma. Selamat siang, Bu Irma. Iya, Bu Irma. Baik, sebelum kita mulai diskusi ini lebih mendalam, mungkin kita bisa sedikit flashback mengenai konsep Smart ASN yang menjadi sangat penting di era sekarang. Mungkin Bumia bisa memberikan gambaran awal, silakan Bumia. Baik, terima kasih Bu Irma atas kesempatannya. Smart ASN ini sebenarnya adalah respon terhadap dinamika global yang semakin kompleks. Jadi di era digital seperti sekarang dan keterbukaan informasi, masyarakat ini menuntut pelayanan publik yang lebih cepat, lebih efisien, dan juga transparan. Karena itu, ASN perlu bertransformasi menjadi aparatur yang cerdas, adaptif, dan juga berintegritas. Transformasi ini mencakup ada 8 elemen kunci. Yang pertama ada integritas, kemudian nasionalisme, profesionalisme, penguasaan IT dan bahasa asing, hospitality, entrepreneurship, wawasan global, dan juga networking. Begitu, Bu Irma. Baik, Bu Mia, sangat menarik ya. Saya setuju bahwa di era sekarang masyarakat sangat membutuhkan pelayanan publik yang efisien, cepat, dan transparan seperti yang Bu Mia paparkan tadi. Gitu ya. Oke, lalu bicara tentang integritas dan nasionalisme nih Bu Mia. Barusan sudah disinggung sedikit. Mungkin Bu Mia bisa menjelaskan lebih lanjut tentang aspek integritas dan mungkin dari sisi nasionalismenya dalam konteks Smart ASN. Silahkan Bu Mia. Tentu Bu Irma. Jadi berbicara tentang integritas ASN di era digital sekarang, tantangannya itu semakin kompleks. Contohnya dengan meningkatnya transaksi elektronik dalam pelayanan publik, ASN itu dituntut untuk tetap menjaga kejujuran dan juga transparansinya. Kasus-kasus seperti kebocoran data ataupun penyalahgunaan sistem elektronik menjadi ujian bagi integritas ASN. Selain itu, ada beberapa tantangan integritas yang spesifik di era digital ini, seperti menjaga kerahasiaan data pemerintah, kemudian menghindari konflik kepentingan dalam pengadaan sistem digital, dan juga memastikan transparansi dalam pelayanan online. Dan tadi terkait nasionalisme ya, di era yang sekarang ini globalisasi justru semakin krusial. ASN tuh harus mampu mengambil kebijakan yang mengutamakan kepentingan nasional, menjaga kedaulatan digital Indonesia, kemudian mendorong penggunaan produk dan teknologi dalam negeri, membangun kerjasama internasional yang tentunya akan menguntungkan Indonesia. Seperti itu, Ibu. Baik Bu Mia, saya sangat setuju ya bahwa ASN itu harus menjaga kejujuran dan transparansi. Tentu itu bagian dari integritas. Dan dari sisi nasionalisme pun, barusan sudah disebutkan bahwa seluruh kebijakan itu harus atas dasar kepentingan nasional ya Bu. Juga harus senantiasa menggunakan produk dan teknologi dalam negeri. Saya sangat setuju. Oke, lalu kemudian nih saya akan beralih ke Pak Gustin. Eh, Kali ini kita akan membahas aspek profesionalisme penguasaan IT dan bahasa asing ya Pak. Menurut Bapak Ya, bagaimana? Bu. Silakan Pak, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Irma. Tadi sangat baik juga ya pemaparan dari Bu Mia tentang 8 aspek terkait Smart ASN. Di sini mungkin saya akan memperdalam sedikit ya, tadi 3 aspek yaitu profesionalisme, penguasaan IT, dan bahasa asing. Nah, sebenarnya 3 komponen ini merupakan komponen kunci yang saling memperkuat satu sama lain bagi Smart ASN di era global. Profesionalisme ASN modern mencangkup kemampuan adaptasi, orientasi hasil, pembelajaran berkelanjutan, kolaborasi lintas sektor, etika kerja yang tinggi, dan akuntabilitas. Untuk penguasaan IT meliputi kemampuan mengoperasikan e-government, kemudian juga ada pemahaman terkait dengan keamanan cyber, lalu ada literasi digital, dan analisis data. Sementara itu, bahasa asing, terutama bahasa Inggris ya, sangat penting gitu ya buat kita gitu ya sebagai smart ASN untuk diplomasi internasional. Kemudian ada juga untuk akses pengetahuan global dan juga daya saing ASN, terutama sekarang ASN yang akan go internasional seperti itu ya. Nah, ketiga aspek ini
berinteraksi. Misalnya, profesionalisme mendorong peningkatan kemampuan IT dan bahasa. Seperti itu. Bahasa Inggris memfasilitasi akses ke sumber IT. Dan penguasaan IT membuka peluang partisipasi forum internasional. Nah, contohnya itu pada pandemi COVID-19 yang kemarin ya, Bapak Ibu, tahun 2020 ya, membuktikan bahwa pentingnya integrasi ketiga aspek ini akan menghasilkan ASN yang kompeten secara teknis dan mampu berperan aktif dalam kancah global. Mungkin seperti itu, Bu Irma, kurang lebihnya. Baik Pak Agustin, terima kasih bahwa saya setuju ya bahwa di era yang penuh perubahan ini kita harus beradaptasi dengan teknologi-teknologi baru dan juga penguasaan teknologi itu sekarang menjadi hal mendasar yang harus dikuasai oleh ASN ya. Kemudian tadi juga Betul, sudah disinggung mengenai keamanan cyber, lalu literasi digital, lalu kemampuan berbahasa asing itu betul, menjadi ini ya, menjadi pintu akses untuk pengetahuan global. Seperti itu ya Pak betul, Bu ya. Irma. Betul. Baik, Ya, terima betul sekali, kasih Bu. atas penjelasannya. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai hospitality dan entrepreneurship dalam konteks Smart ASN. Mungkin Ibu Aziza bisa memaparkan pendapatnya mengenai hal tersebut. Saya persilahkan Ibu. Ya, Bu Irma, terima kasih. Jadi mungkin saya akan melanjutkan penjelasan dari Pak Agustin tadi ke nilai-nilai selanjutnya, yaitu tadi hospitality dan entrepreneurship. Dalam hal ini adalah konteksnya kita sebagai smart ASN. Jadi mungkin yang pertama itu adalah hospitality ya. Jadi itu biasanya disebut dengan keramahan. Itu adalah suatu kunci transformasi untuk pelayanan publik. Yang pertama itu ada mindset service excellence, tentunya bagaimana agar kita sebagai ASN bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, tentunya apabila kita yang berprofesi sebagai dosen kepada mahasiswa, rekan kerja, dan yang lain-lain. Kemudian yang kedua tentunya terkait pemahaman kebutuhan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara kita berkomunikasi secara efektif dan tetap memiliki nilai empati kepada lawan bicara. Kemudian yang terakhir itu adalah penanganan keluhan yang secara profesional. Apalagi di era digital sekarang ini ya, hospitality tetap penting dalam setiap pelayanan. Seperti sekarang ini ada pelayanan online, ada pelayanan offline, itu di kampus ataupun melalui sistem. Kemudian nilai selanjutnya tadi adalah entrepreneurship bagi ASN. Ini artinya biasanya disebut inovasi dan inisiatif ya Bu ya. Biasanya karakteristiknya itu ada 4. Yang pertama itu terkait identifikasi peluang untuk suatu perbaikan. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana cara kita melihat dan mengukur suatu resiko yang akan terjadi ke depannya. Kemudian yang ketiga itu bagaimana cara kita membangun suatu kreativitas dan mempunyai nilai yang efisien. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana kita mengetahui suatu orientasi terkait hasil dan dampak tentang pelayanan yang telah kita berikan kepada masyarakat ataupun konteksnya ini kita sebagai dosen, bagaimana pelayanan kita terhadap mahasiswa. Jadi menurut saya berdasarkan nilai hospitality dan entrepreneurship itu, kita berharap kita sebagai ASN akan bisa saling bersinergi untuk menciptakan suatu pelayanan publik yang ramah, empatik, inovatif, dan tentunya efisien. Menurut saya seperti itu, Bu Irma. Baik Bu, saya barusan menggarisbawahi statement Ibu mengenai hospitality dan entrepreneurship ya, bahwa kita harus bersinergi untuk menciptakan pelayanan publik yang ramah, empatik, inovatif, dan efisien. Sangat menarik Bu Aziza, terima kasih. Iya, Oke, Bu, baik. sama-sama. Kali ini saya akan beralih ke Pak Satria. Kita ke aspek networking dan wawasan global ya Pak. Silahkan Pak Satria, saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Irma. Memang di sini networking dan wawasan global itu merupakan dua aspek yang saling menguatkan di dalam profil Smart ASN. Ya, meskipun termasuk ke dalam bulan terakhir, tapi bukan juga menjadi prioritas yang rendah. Seperti itu. Untuk membangun jaringan luas, ASN itu perlu aktif ya, di antaranya di dalam forum-forum nasional dan internasional, kemudian eh, komunitas praktisi dan profesional, ya contohnya misalnya ASN di Badan Meteorologi itu bergabung dengan komunitas ahli iklim global seperti itu. Ya, di mana nantinya bisa terjadi sharing data,
kemudian juga bisa diskusi terkait dengan analisis cuaca ekstrim dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga platform kolaborasi digital seperti misalnya ASN di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu aktif dalam grup diskusi online internasional terkait dengan inovasi metode pembelajaran jarak jauh seperti itu. Ya, karena tadi sempat juga disinggung oleh Pak Gustin bahwa memang terkait dengan COVID-19 itu juga menimbulkan atau memunculkan banyak inovasi seperti itu. Salah satunya adalah platform kolaborasi digital. Ya. Kemudian terkait dengan untuk membangun jaringan yang luas itu bisa juga ASN ini ikut ke dalam program pertukaran pengetahuan. Ya, sebagai contohnya misalnya ASN di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional itu mengikuti program pertukaran pejabat ya dengan Badan Perencanaan Singapura misalnya selama 3 bulan. Ya, jadi tidak hanya misalnya sepak bola yang misalnya naturalisasi atau terjadi pertukaran seperti itu ya, tapi juga bisa di posisi-posisi yang memang strategis seperti itu ya. Kemudian mungkin networking itu juga bisa dibangun ya, jaringan yang luas itu bisa dibangun dengan kerjasama lintas instansi dan sektor. Ya misalnya ASN di Dinas Pariwisata itu menginisiasi kerjasama dengan Dinas UMKM dan pelaku industri kreatif ya untuk mengembangkan desa wisata yang tematik ya secara keseluruhan. Yaitu beberapa hal yang mungkin bisa digunakan untuk atau dilakukan untuk membangun jaringan yang luas ya. Tapi sebetulnya kalau kita pikir ya, jaringan luas itu sebetulnya untuk apa sih ya? Jadi memang networking itu sebetulnya akan membuka peluang ya. Jadi salah satunya adalah bisa antar instansi, antar daerah itu bisa melakukan pertukaran best practice ya. Kayak sebagai contoh misalnya melalui jaringan internasional ASN di Badan Pengelolaan Sampah itu bisa menerapkan model pengelolaan sampah yang zero waste ya seperti yang ada di Jepang seperti itu ya. Terlebih dahulu tentunya perlu membangun networking dengan instansi di Jepang seperti itu. Kemudian juga kolaborasi program dan kebijakan ya misalnya berkolaborasi dengan rekannya di Thailand ya misalnya terutama tentang padi ya. Thailand itu kan sebetulnya salah satu negara penghasil padi yang cukup tinggi ya seperti Filipina, Thailand itu juga bisa kita berkolaborasi gitu ya. Nantinya bisa menghasilkan program joint research terkait dengan ketahanan pangan di ASEAN seperti itu ya. Kemudian juga networking yang kuat itu juga bisa membuka peluang di pengembangan inovasi bersama ya. Contohnya misalnya ASN di Badan Cyber dan Sandi Negara itu bersama dengan mitra dari Malaysia dan Singapura itu mengembangkan sistem deteksi dini serangan cyber regional. Ya, jadi di Southeast Asia ya di Asia Tenggara seperti itu ya. Kemudian juga bisa tentang manfaatnya ke peningkatan kapasitas institusi ya. Secara garis besar memang networking yang kuat itu akan membuka peluang pertukaran best practice, kemudian kolaborasi program dan peningkatan kapasitas institusi. Tentunya wawasan global juga nantinya akan memiliki apa ya andil seperti itu ya, di mana wawasan global itu semakin penting di era interconnected ya. Jadi kita itu akan lebih mudah terhubung ya. Tentunya di sini ASN perlu memiliki pemahaman isu global dan dampaknya terhadap Indonesia ya. Contohnya di sini kemampuan analisis tren global dan geopolitik, kemudian kesadaran best practice internasional dalam pelayanan publik, kemudian kombinasi networking kuat dan wawasan global itu memungkinkan ASN menjadi nantinya agent of change yang efektif gitu ya, sehingga membawa perspektif global ke konteks lokal ataupun sebaliknya. Demikian Bu Irma. Terima kasih Pak Satria, sangat lengkap barusan dijelaskan ya mengenai wawasan global dan networking yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Luar biasa Pak Satria. Oke baik, kali ini sebelum kita tutup diskusi hari ini, ada satu pertanyaan menarik nih Ibu Bapak. Bagaimana kita bisa memastikan semua aspek smart ASN ini bisa diimplementasikan secara efektif? Mungkin saya bisa mulai dari Ibu Mia, silahkan Ibu. Baik, terima kasih Bu Irma. Jadi menurut saya Smart ASN ini perlu untuk didukung sistem pengembangan kompetensi yang terstruktur dan juga berkelanjutan. Hal ini bisa mencakup program pelatihan atau workshop yang komprehensif, kemudian diadakan mentoring, dan juga ada kesempatan untuk pengembangan diri yang selaras dengan 8 elemen dari Smart ASN tadi yang sudah saya paparkan sebelumnya. Mungkin itu, Bu. Oke baik, bagaimana dengan Pak Gustin Pak? Iya, menarik sekali ya. Tadi saya juga setuju sama yang Bu Mia
bilang gitu ya, selain dari yang Bu Mia jelaskan, ada beberapa hal juga yang perlu ditambahkan gitu ya. Salah satunya integrasi teknologi dalam aspek pengembangan ASN. Nah, misalnya itu platform e-learning yang interaktif gitu ya. Jadi agar setiap ASN itu menarik juga gitu. Kalau misalkan bayangkan kalau misalkan platformnya itu tidak menarik gitu ya, maka mungkin ASN pun saat akan mengakses platform itu mereka ogah-ogahan gitu karena tidak menarik. Nah, maka dari itu diperlukan platform e-learning yang interaktif gitu. Kemudian ada juga simulasi digital untuk peningkatan kompetensi. Nah, simulasi digital ini perlu dilakukan karena sebelum kita melakukan sebelum kita melakukan prakteknya harus dilakukan dulu simulasi-simulasi gitu ya, agar nanti saat prakteknya itu setiap ASN itu telah hands on, telah menguasai gitu ya, terkait dengan apa yang dia pegang nantinya. Gitu. Kemudian ada juga pemanfaatan big data seperti yang dijelaskan oleh Pak Satria tadi ya, big data ini di era digital mungkin sekarang udah 5.0 ya, bukan 4.0 lagi, itu udah sangat penting banget gitu ya, terutama bagi ASN gitu yang menjalankan pemerintahan ini gitu ya, perlu kemampuan untuk analisis kebutuhan pengembangan ASN itu sendiri. Seperti itu Bu, dari saya tambahannya. Baik, terima kasih Pak Agustin, menarik sekali. Baik, sekarang kita beralih ke Bu Azizah. Silakan Bu Azizah. Baik, Bu Irma, terima kasih. Saya sangat setuju sekali ya yang disampaikan dengan Bu Mia, kemudian Pak Agustin juga terkait dengan bagaimana pelatihan, kemudian pengembangan terkait sistem. Tentunya untuk memotivasi kita sebagai ASN, tentu kita harus melakukan pengukuran kinerja. Tentunya setelah kita melakukan pelatihan, kemudian bagaimana kita mengimplementasikannya di tempat kerja, tentu kita harus mengukur kinerja, kemudian menentukan reward system. Jadi ASN yang memiliki kompetensi yang baik, kemudian memiliki record kerja yang baik, itu diberikan reward. Itu menurut saya juga sangat penting ya Bu ya. Itu kita akan memastikan supaya semua ASN itu bisa berkembang secara lebih baik kembali, kemudian value-nya lebih naik. Hal itu akan mencerminkan dan mendorong pengembangan tadi 8 elemen Smart ASN yang telah kita bahas. Menurut saya seperti itu, Bu. Luar biasa Bu Azizah, terima kasih. Baik, terakhir nih Pak Satria, gimana Pak? Ya, sebetulnya ya hasil diskusi kita ini sebetulnya tidak akan berjalan ya kalau tidak ada komitmen dari pimpinan dan organisasi. Sehingga menurut saya hal yang krusial atau yang paling utama itu adalah komitmen pimpinan dan organisasi untuk mendukung transformasi ini. Mungkin itu secara singkat, Bir. Oke, luar biasa. Terima kasih atas diskusi yang sangat informatif ini. Banyak sekali insight berharga yang bisa kita dapatkan dari diskusi hari ini ya Ibu Bapak ya. Oke, dan untuk pemirsa nih yang ingin mendalami lagi mengenai Smart ASN ini, bisa mengakses platform pembelajaran ASN di portal-portal resmi. Oke, baik. Saya sudahi diskusi hari ini. Terima kasih untuk Pak Gustin, Pak Satria, Bu Mia, dan Bu Azizah. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Terima Irma. kasih Bu Irma.